Halo dan selamat datang di video presentasi ini. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mahershala Aldoro dengan NIM 23190028. Di sini kami akan mempresentasikan tentang penganggaran modal. Perlu kita ketahui apa itu penganggaran modal. Penganggaran modal adalah proses perencanaan pengeluaran modal untuk memperoleh aset yang diharapkan menghasilkan aliran kas lebih dari 1 tahun. Proses ini melibatkan analisis proyek dan penentuan proyek yang dimana akan dimasukkan ke dalam anggaran modal. Ada manfaat-manfaat penganggaran modal. Manfaat penganggaran modal itu ada 6. Yang pertama, menunjukkan risiko. Yang kedua, mencegah kecurangan oknum. Yang ketiga, membantu membuat rencana jangka panjang. Yang keempat, menentukan jenis proyek yang bisa diimplementasikan. Yang kelima, menunjukkan sisi profit proyek kepada investor. Yang keenam, menghindarkan potensi pelanggaran. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Melanjutkan penjelasan dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Sirus Baleati dengan NIM 23190038. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber penganggaran modal. Itu terdiri dari beberapa sumber. Yang pertama ada modal sendiri atau equity financing, merupakan dana yang berasal dari pemilik perusahaan atau laba ditahan. Modal sendiri seringkali dianggap lebih stabil karena tidak melibatkan kewajiban pembayaran bunga seperti utang. Berikut ada utang atau debt financing, penggunaan utang untuk membiayai proyek investasi. Ini bisa termasuk pinjaman bank atau penerbitan obligasi. Meskipun dapat meningkatkan potensi keuntungan melalui leverage, utang juga meningkatkan risiko finansial. Yang terakhir ada sumber lain. Terdapat investasi asing, yaitu beberapa perusahaan juga mencari dana dari investor asing untuk mendanai proyek besar. Kemudian ada modal ventura, yaitu sumber ini sering digunakan oleh startup atau perusahaan baru yang memerlukan pembiayaan untuk pertumbuhan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Wimur Roselin Humau dengan NIM 23190012. Saya akan melanjutkan presentasi slide yang berikut. Apa saja teknik penganggaran modal? Yang pertama, periode pembayaran kembali. Waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan semua dana yang diinvestasikan dalam proyek. Yang kedua, pembayaran kembali terdiskonto. Waktu yang dibutuhkan bagi arus kas investasi yang didiskontokan untuk menutup biaya modal investasi. Yang ketiga, nilai sekarang bersih. Selisih antara nilai sekarang dari arus kas yang masuk dan pengeluaran untuk keperluan investasi. Yang terakhir, kelebihan. Memperhatikan nilai waktu, uang, dan berikan gambaran yang komprehensif tentang kelayakan investasi. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya, yaitu tentang jenis risiko dalam penganggaran modal. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Ambones Pat Nasrani, NIM 219025. Jenis risiko dalam penganggaran modal. Yang pertama yaitu risiko pasar. Risiko pasar yaitu misalnya perubahan harga pasar yang dapat mempengaruhi nilai investasi dan arus kas. Contohnya termasuk fluktuasi harga bahan baku atau produk akhir. Yang kedua yaitu risiko operasional. Risiko operasional terkait dengan masalah internal seperti kegagalan teknologi, kesalahan manajemen, atau gangguan dalam produksi. Yang ketiga yaitu risiko keuangan. Risiko keuangan meliputi perubahan suku bunga, ketersediaan pembiayaan, dan likuiditas perusahaan. Dan yang berikut adalah risiko regulasi. Risiko regulasi adalah perubahan kebijakan pemerintah atau peraturan yang dapat berdampak pada operasional. Yang berikut adalah risiko proyek. Risiko proyek termasuk keterlambatan dalam pelaksanaan proyek, pembengkakan biaya, dan ketidakpastian terkait hasil akhir proyek.
Yang berikut yang terakhir adalah kesimpulan. Penganggaran modal adalah fungsi penting dalam manajemen keuangan yang memerlukan analisis mendalam untuk memastikan penggunaan sumber daya perusahaan.